kami mengucap syukur Tuhan, buat waktu yang terbaik, buat setiap kesempatan yang Engkau berikan untuk setiap kami Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan setiap pesan-Mu Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami menyediakan setiap wadah hidup kami, untuk kami menerima setiap taburan firman-Mu Tuhan. Dan setiap firman itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Tuhan, kami serahkan waktu sepenuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mari Engkau yang bertata semuanya Tuhan. Dan biarlah firman yang disampaikan hanyalah yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terus Engkau beracara Tuhan, terus Engkau beracara. Atmosfer yang daripada-Mu Tuhan menguasai setiap kami yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Shalom. Saudara, pada waktu ini tema firman yang disampaikan adalah fully depend on God. Ya. Sepenuhnya menggantungkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Saudara, ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, ya, menggantungkan seluruh kehidupan ke dalam tangan Tuhan, memang gak mudah saudara. Dalam segala sesuatunya kita masih punya pilihan. Di dalam segala sesuatunya kita masih punya kehendak. Kita masih punya keinginan. Ya, di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dikatakan di firman ini saudara, dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, ketika saya menyiapkan firman ini saudara, ada dari terjemahan Amplified Bible, ya. Dikatakan terjemahannya adalah diberkati dengan perlindungan ilahi, with spiritual security. Dikatakan mereka yang percaya dan bergantung kepada Tuhan, mereka yang pengharapan dan kepercayaannya adalah Tuhan. Di sini Tuhan terangkan saudara, ada dikatakan diberkatilah mereka yang percaya, ya, percaya kepada Tuhan, dan dikatakan mereka yang pengharapan dan kepercayaannya adalah Tuhan. Saudara, saya cari gitu ya, percaya adalah sikap hati kita yang yakin bahwa Tuhan menyelamatkan seluruh kehidupan kita, Tuhan sanggup menolong kita, ada mujizat, ada segala sesuatu yang ilahi yang Tuhan siapkan buat setiap kita. Dan yang dikatakan adalah kepercayaan kita adalah Tuhan. Mempercayakan diri kita kepada Tuhan adalah tindakan kita menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Nah saudara, yang jadi sesuatu pertanyaan, apakah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan? Kalau dikatakan kita percaya, aku percaya Tuhan. Tapi ketika kita ditanyakan Tuhan, apakah engkau mempercayakan hidupmu, menyerahkan seluruh hidupmu ke dalam tangan Tuhan? Ya, landasannya adalah karena percaya. Saudara, waktu saya doa, Tuhan tuh seperti memberikan ilustrasi seperti kalau kita mau pergi ke satu tempat, ya, kita menghubungi sebuah biro perjalanan. Kita percaya bahwa kita akan sampai ke tempat itu. Tapi saudara, kita punya pilihan. Biro perjalanan mana yang kita percaya supaya kita sampai di tempat itu. Benar gak saudara? Punya banyak pilihan. Pilihan agen ini, agen ini gitu ya. Disinilah yang Tuhan katakan. Kita percaya sama Tuhan. Tapi apakah kita mempercayakan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan? Seperti contohnya, aku percaya ya, agen ini akan membawa aku ke tempat ini dengan sesuatu yang
ada detailnya gitu, ini. Tapi kalau yang ini kok aku kurang percaya ya, gitu ya. Dan ketika kita mempercayakan semuanya, ya otomatis kita mempercayakan seluruh perjalanan kita sampai di tempat tujuan. Dan kita bisa menikmati di sana. Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Tapi ketika kita mendapatkan ayat, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh hidupnya pada Tuhan. Dan dikatakan ada perlindungan ilahi yang Tuhan berikan buat setiap kita. Ada sesuatu yang Tuhan sudah siapkan ketika kita menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan kuncinya saudara tetap adalah percaya penuh sama Tuhan. Kalau kita gak percaya penuh gak bisa saudara. Ya, contoh saya punya cucu namanya Emma. Yes. Dia dekat sama saya saudara. Ya, hari ini ibunya lagi pergi, mamanya lagi pergi pelayanan ke Toraja. Jadi ya dia ikut saya gitu ya. Tapi ketika misalnya di mobil ya saudara ya, ada sesuatu yang dia mau dan saya nggak ngerti, pasti dia cari mamahnya. Ada sesuatu yang dia pengen dan sekitarnya dia nggak, oma nggak ngerti gitu. Dia pasti mamah gitu. Waktu itu saudara, Tuhan menerangkan, seperti itulah menggantungkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bukan di satu musim, di dua musim, tapi setiap musim kehidupan kita. Dan saudara, kalau Emma itu nyanyi di mobil ya saudara, ada lagu kan saudara, satu-satu Emma sayang siapa? Kesatu sayang mama, kedua sayang siapa? Sayang mama. Ketiga sayang siapa? Sayang mama. Keempat sayang siapa? Sayang mama. Tuhan sampai menerangkan gini, nak, sebegitunya yang aku rindukan buat setiap anak-anakku. Mengasihi ketika apapun yang terjadi, Tuhan tetap prioritas utama dalam kehidupan kita. Ya. Saudara, kita mau baca dari Yohanes 15 ayat 5. Ya, dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, Tuhan tinggal di dalam kita. Tapi bagaimana apakah kita bisa tinggal sepenuhnya di dalam Tuhan? Ketika kita bisa sepenuhnya tinggal di dalam Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau dan yang Tuhan katakan. Ya, Pak Daniel suka ngomong gini saudara. Ini ayat favoritnya Pak Daniel. Yohanes 15 ayat 5. Dia katakan, ikuti aja apa yang Tuhan mau. Dan saudara akan menikmati semuanya. Ya. Saudara, saya punya sebuah kesaksian. Ya, mungkin saya sudah sampai tempat ini atau belum. Tapi Tuhan ingatkan kembali saudara. Ya, beberapa waktu yang lalu saudara, ketika saya akan pelayanan nari di satu tempat. Ya, pagi itu sudah persiapan, sudah 1-2 jam lagi akan berangkat saudara. Hari itu pagi. Ya, pada waktu itu anak saya yang besar minta digorengkan sesuatu. Mama sebelum berangkat goreng dulu sesuatu gitu ya. Pada waktu itu saya udah selesai, udah mandi, tinggal berangkat dan saya menggoreng saudara. Pada waktu itu saudara, api yang dari kompor itu ya bisa tiba-tiba itu keluar saudara. Ia menyambar saya gitu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ya, pada waktu itu pekerja pembantu saya tuh berkata gini malam-malam, Bu, ini karet LPG-nya dicabut aja ya Bu. Biar malam ini kita bisa tidur dengan nyenyak. Satu gini, kenapa ya? Ternyata saudara, karet LPG-nya itu sudah putus, dia ganti karet gelang saudara. Jadi pada waktu saya masak, itu api menyambar saya saudara. Dari rambut sampai ke kaki, sampai gorden yang di sebelah dapur itu ikut jadi bolong kecil-kecil gitu ya. Dan pada waktu saya teriak, Tuhan Yesus tolong gitu, saya langsung ke samping ya. Pada waktu itu masih ada suami saya, ada anak saya. Dan suami saya berkata gini, saya pikir kita akan mati bersama karena kompor akan meledak, dia bilang. Tapi saudara, ketika saya berteriak, Tuhan Yesus tolong, itu api yang menyambar bisa
kembali masuk, kayak seperti ditarik masuk ke dalam kompor. Dan saudara, pada hari itu 1-2 jam kemudian akan berangkat pelayanan. Rambut saya tuh kena api saudara, tapi karena basah, jadi hanya sedikit dan menjadi keriting kecil-kecil gitu saudara, jadi remuk gitu ya. Kaki saya kena saudara, ini alis saya hilang sebelah. Tapi suami saya bilang gini, mujizat yang daripada Tuhan. Karena harusnya api itu menyambar hidung dulu, dia bilang, baru alis gitu ya. Dan di situ saudara, kaki saya sakit karena saya pakai celana, tidak celana panjang, saya pakai celana selutut. Hari itu saya langsung masuk kamar saudara. Anak saya sudah sibuk, mami, ayo di kakinya dimasukin ke dalam air di ember supaya hilang sakitnya gitu ya. Wah ternyata saudara sakit banget gitu ya. Ya sakit tapi panas ya, tapi dimasukin air gitu. Hari itu saudara saya langsung masuk ke kamar. Saya masuk ke kamar, saya tutup pintu kamar. Dan saya nyanyi saudara. Dalam nama Yesus ada kesembuhan. Saya dari ujung kiri ke ujung kanan, dari ujung kanan ke ujung kiri beberapa kali. Dan pada hari itu saya tetap memutuskan, saya akan tetap melayani Tuhan. Ya, walaupun saudara nggak bisa pakai celana putih panjang, jadi pakai celana selutut, tetap pakai jubah. Ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Ya. Dan pada waktu itu saudara, sebelum kena api ini, saya tuh sakit bahunya. Setiap pagi kaku saudara. Ya. Saya tuh sampai bertanya sama Tuhan, Tuhan ini gimana? Saya bertanya sama suami saya, udah doa sama Tuhan, pasti ada kesembuhan. Saudara, saya setiap hari minum obat anti sakit, karena saya udah gak berani ngomong sama suami saya. Tapi waktu saudara kena api, besok paginya saudara, saya begini-begini tangan ya, loh kok sakitnya hilang? Sakitnya hilang sama sekali saudara, sakitnya hilang sama sekali. Sampai saya berkata gini, Tuhan, Engkau begitu ajaib dan Engkau begitu luar biasa. Akhirnya saudara pelayanan, saya gak ke dokter saudara. Dan sampai hari ini pun tidak ada bekas kena api, warna kulit tetap sama. Ada mujizat yang Tuhan berikan. Dan ada lagi sebuah kesaksian. Saudara, beberapa waktu kemudian ya saudara, saya juga akan pelayanan nari. Waktu itu saya sakit saudara. Telinga saya ini ketutup sebelah. Ya. Pada waktu itu saudara, saya tuh punya hati yang gini. Kalau Tuhan dulu membuat mujizat ketika nari dan menjadi sembuh, pasti Tuhan akan membuat mujizat lagi. Saudara, ketika menggantungkan diri sama Tuhan tapi masih punya keinginan dan ngatur Tuhan caranya seperti ini gitu ya. Dan pada waktu itu saudara, saya sampai memohon sama Tuhan, Tuhan tolong nari sekarang biar telinganya bisa kebuka. Ketutup saudara 11 sampai 2 minggu. Saya sampai turun berat badan 3 kilo saudara. Karena nggak nyaman banget gitu ya. Tapi saudara, ketika nari, selesai nari, tetap sakit telinganya saudara. Dan saya berdoa sama Tuhan, Tuhan ampuni. Ada sesuatu di mana sebuah pelayanan dan menginginkan sesuatu. Ya. Next. Ya. Dikatakan saudara, mari kita tinggal di dalam Tuhan. Berikan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Apakah kita mengasihi Tuhan dengan tulus? Gantungkan hidup kita pada Tuhan, bukan dengan yang lain. Dan saudara, ketika selesai menari, tetap keadaan sama saudara. Dan pada waktu itu, hari itu ada berdoa buat Indonesia. Ya sore yang doa 24 jam. Masih tetap sama. Hari itu anak saya berkata gini, Mah udah kita pergi ke dokter aja. Saya bilang gini, mana ada dokter yang buka hari Sabtu sore, saya bilang. Saya di situ udah benar-benar pasrah saudara sama Tuhan, dan terserah Tuhan aja. Anak saya minta, ayo mama aku anterin gitu ya. Sampailah di tempat di dokternya. Saya sampai baca Alkitab, terus saya udah pasrah, udah Tuhan gimana ini gitu ya. Setelah masuk ke dokternya saudara, dan dokternya gini, udah saya lakukan tindakan ini gitu ya. Telinga saya diirigasi saudara, ya dicuci telinganya gitu ya. Saudara, nggak ada 2 menit, 1 menit setengah langsung kebuka saudara telinganya.
Dan Tuhan berkata gini dalam hati saya, nak, ketika engkau menggantungkan hidupmu sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, aku punya cara yang ajaib, yang gak pernah kita pikirkan. Mungkin kita mereka-reka dengan semua yang ada di pikiran kita. Oh nanti jalannya gini, jalannya gini. Pak Yusak selalu berkata apa saudara? Mari kenali jalan-jalan Tuhan. Jalan-jalan Tuhan seperti apa? Mari terus masuk. Mari terus hidupi firman-Nya. Saudara, kadang kita ingin apa? Mujizatnya. Kita ingin cepat dapat berkatnya. Kita ingin apa yang kita mau itu jadi. Tapi ketika kita bisa mengenali setiap jalan-jalannya Tuhan, ada sesuatu yang spektakuler yang Tuhan mau bukakan setiap kita. Ya. Yang pertama kuncinya adalah mari mentaati apa yang Tuhan mau. Ketika kita mentaati apa yang Tuhan mau, maka Tuhan pasti memperlengkapi kehidupan kita. Yang pertama, buang setiap overthinking yang membuat kita tidak bisa melangkah. Yang kedua, miliki respon hati yang mengandalkan Tuhan. Yang Tuhan rindukan adalah kenali pribadinya. Lakukan apapun dengan keseriusan. Kemarin Ibu Nani khotbah di tempat kami di AOC. Ya. Ibu Nani berkata kepada setiap kami, mari hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya. Dan miliki sebuah kerendahan hati. Jangan kita merasa sombong, kita lebih pintar, kita lebih oke, kita lebih punya. Gak ada saudara manusia yang sempurna. Ya. Dan kita semua adalah orang-orang spesial di hadapan Tuhan. Yang kedua, yang Tuhan rindukan juga adalah apa? Jangan bersandar kepada kekuatan sendiri atau orang lain. Di ayatnya dikatakan di dalam Yesaya 31 ayat 1. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Saudara, mari kita mau belajar. Kadang kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kadang kita mengandalkan orang lain. Kita merasakan pertolongan Tuhan kok seolah-olah telat, seolah-olah terlambat. Kita pengen yang cepat, yang instan. Saudara, ada sebuah kesaksian, ada seorang anak saudara datang kepada saya. Dia berkata gini, kenapa sih katanya, aku pengen laptopnya dikasih orang. Aku pengen motor, DP-nya dibayarin orang. Aku tuh pengen pakai uang aku sendiri. Untuk aku bisa beli laptop, untuk aku bisa beli motor, dia bilang gitu. Terus saya bilang gini, Tuhan tuh bisa memberkati kita dengan berbagai banyak cara. Bisa lewat orang lain, bisa lewat setiap berkat. Kenapa kamu berpikiran seperti itu? Saya bilang, karena saya merasakan saya belum berhasil. Karena saya merasakan saya belum bisa menghasilkan uang. Sedangkan usia saya sudah usia ya 20 lebih gitu ya. Dan saudara, apa yang dia pilih? Dia meninggalkan pelayanan. Dan dia bekerja di tempat luar, di luar, tidak pelayanan lagi. Karena apa? Ada sesuatu ya, bersandar pada kekuatan sendiri. Ada sesuatu yang keinginannya, aku harus meraih ini. Aku harus bisa, aku harus ini. Dan saya bilang, ayo kembali melayani Tuhan. Dan dia bilang gini, iya nanti saya mau kerja dulu. Saudara, Mesir berbicara tentang apa? Lebih menuruti keinginan daging daripada tunduk pada Roh Kudus. Lebih kuat daging, lebih menginginkan aku harus ini dan harus ini gitu ya. Matikan kedagingan yang membuat kita
tidak bisa maju. Mari isi hidup kita terus dengan baca firman Tuhan. Karena setiap kita membaca firman Tuhan, itu menjadi kekuatan buat setiap kita. Dan miliki respon hati yang benar. Saudara, kalau kita tidak bisa melepaskan Mesir dalam kehidupan kita, sulit mencapai ya, tanah perjanjian, setiap penggenapan janji Tuhan. Padahal saya berkata kepada anak ini, kamu orang yang luar biasa di dalam pelayanan. Dulunya dia begitu bisa menangkap isi hati Tuhan. Tapi ketika ada sesuatu di dalam kehidupannya yang menarik dia, yang membawa dia, kenapa aku gak bisa? Kenapa ini? Kenapa ini? Mari kita belajar untuk bisa, saudara, punya respon hati yang benar. Ketika ada sesuatu di dalam kehidupan kita, Pak Yusak selalu berkata, mari tanya Tuhan. Ayo tanya Tuhan, apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan rindukan? Saudara, kita mau belajar tentang Elia, saudara. Ya, dalam Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara, dikatakan Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Tapi ada sesuatu yang Elia lakukan adalah ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan dikatakan apa? Hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Kita baca selanjutnya. Nah, saudara, ini adalah sebuah peristiwa ketika Elia bersama nabi-nabi Baal yang jumlahnya 450 ya, ada di Gunung Karmel. Pada waktu itu Elia minta api yang dari langit, dari surga, supaya mezbah korban bakaran itu terbakar. Dan dikatakan nabi-nabi Baal ini juga berteriak, bagaimana minta api supaya apa yang mereka persembahkan itu akan ada apinya ya. Dikatakan saudara di ayat 26, mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Ayat 29 dikatakan, sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Ya. Kita membaca juga dari 1 Raja-Raja 18 ayat 37 dan 38. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan. Dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Lalu turunlah api turun menyambar habis korban bakaran. Kayu, api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Saudara, dikatakan ya, pada waktu itu ada sebuah peristiwa ya. Nah, 450 nabi Baal. Dan Elia minta api yang turun dari surga, dari atas saudara. Sampai Elia membuat parit-parit yang terus diisi air. Dan pada waktu itu api turun dari langit. Lalu turunlah api Tuhan yang menyambar mezbah korban bakaran itu. Dan kita mau baca dari 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai 4.
Dikatakan, ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu. Jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai di Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara bisa melihat ada sebuah kejadian gitu ya. Elia dikatakan dengan bersungguh-sungguh berdoa, hujan tidak turun 3 tahun 6 bulan. Dan ketika Elia berdoa dengan sungguh-sungguh, ya, minta api yang turun dari Tuhan untuk menyambar mezbah korban petang itu, Tuhan memberikannya. Tapi ketika ada sebuah peristiwa, saudara, Ahab bilang sama Isabel, ini loh yang dilakukan Elia, ini gitu ya. Dan Isabel berkata, aku akan lakukan sama seperti dia melakukan kepada nabi-nabi itu. Apa yang dilakukan Elia, saudara? Maka takutlah, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan kemudian dikatakan ia meninggalkan bujangnya. Dan ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Dan dia berkata, kemudian ia ingin mati. Katanya cukuplah itu, sebab sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, Elia mungkin pada saat itu merasakan apa? Aku sudah berjerih lelah, aku sudah berjuang, aku sudah berkorban untuk semuanya. Tapi ada seseorang yang akan melakukan sesuatu yang mengintimidasi kehidupannya. Sehingga dia berkata, Tuhan cukup, udah Tuhan. Dia meninggalkan bujangnya, dia pergi ke padang gurun. Dia sendiri. Dan dia berkata, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Saudara, ada sebuah pesan Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan pada setiap kita. Ketika kita benar-benar hidup mengandalkan Tuhan, ketika kita ada di dalam Tuhan, tapi ketika ada sebuah kejadian yang mengintimidasi kehidupan kita dan kita merasakan hari itu, Tuhan, aku menjadi letih. Aku menjadi merasakan bahwa semua yang aku lakukan, kok seperti ini hasilnya. Ada sebuah ketidakpuasan yang terjadi dalam kehidupan kita, yang membuat kita apa? Jangan sampai kita menjauh. Dikatakan sampai apa? Elia meninggalkan bujangnya dan dia pergi ke padang gurun. Kita lanjutkan, saudara, di ayat 5. Di ayat 5. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan
40 hari, 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara, setelah itu apa yang terjadi, saudara? Dikatakan ketika itu Elia berbaring dan tidur ya di bawah pohon arar. Tetapi tiba-tiba ada seorang malaikat datang. Dikatakan apa? Bangunlah, makanlah. Saudara, tiba-tiba ketika Elia melihat, ya, oh ada roti dan ada roti bakar gitu ya. Ada yang Tuhan kirimkan. Saudara, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita dalam keadaan apapun. Dan dikatakan ketika ia melihatnya, maka sebelah kepalanya ada roti bakar. Ada sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum. Saudara, ketika Elia apa? Malaikat berkata, ayo makan dan minum. Elia makan dan minum, kemudian apa dikatakan? Kemudian berbaring pula. Saudara, ketika ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan berkata, nak bangunlah, makanlah. Kadang dengan sebuah keadaan kita berkata, ya aku mau bangun, aku mau makan. Tapi kita memilih, aku begini aja Tuhan. Aku lebih baik-baik begini aja. Kita mencari sesuatu yang memposisikan diri nyaman. Tapi hari ini Tuhan berkata, mari bangunlah dan makanlah. Mari bangkit setiap kita. Dan mari makan makanan rohani, saudara. Ketika kita dalam keadaan yang merasakan letih, lesu, jenuh, lemah, mari makan makanan rohani yang tidak boleh kita lupakan setiap hari. Firman Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kita. Firman Tuhan membuat kita semakin dikuatkan. Dan setiap hari ketika kita membaca firman Tuhan, pasti ada sebuah pesan Tuhan khusus yang membangkitkan kita. Dan dikatakan, tetapi malaikat datang, Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Saudara, ada sebuah kasih Tuhan yang gak terbatas buat kehidupan kita. Ada sebuah cinta Tuhan yang gak terbatas dalam kehidupan kita. Jadi dalam keadaan apapun saudara, mari tetap pacu diri kita. Mari tetap bangkitkan diri kita. Dikatakan mari bangunlah, mari bangkitlah, mari makanlah, makan makanan rohani yang membuat kita menjadi semakin kuat di dalam Tuhan. Ya saudara, contohnya seperti sebuah botol gitu ya. Ketika cawan kehidupan kita mau isi dengan hal-hal dunia atau kita mau isi dengan hal-hal yang ilahi yang daripada Tuhan. Mungkin ketika kita punya banyak masalah, ya udah aku pergi aja dari rumah. Ya aku pergi aja ke sini. Tapi pulang-pulang saudara masalahnya tetap sama kan saudara, nggak berubah. Tapi kalau kita isi dengan sesuatu yang ilahi, dengan banyak hal ilahi, kita punya respon hati yang benar. Kita punya cara berpikir yang benar-benar Tuhan kasih hikmat buat semua kehidupan kita. Saya masih ingat ada sebuah kejadian dalam keluarga kami, saudara. Pada waktu itu anak saya Kesia itu ada pelayanan, saudara. Dia pergi ke Malaysia beserta guru-gurunya. Pada waktu itu suami saya berkata gini, bawain uang 1 amplop uang Malaysia, uang ringgit. Terus saya bilang sama suami saya gini, kenapa dibawain uang sebanyak ini? Anak kita tuh gak pernah belanja, gak senang belanja gitu ya. Terus suami saya gini, pokoknya masukin di dalam tasnya, bawa uang ini semua. Saya masih bertanya, buat apa uang sebanyak itu? Udah masukin aja, udah nurut aja sama yang Tuhan mau. Pelayanan mereka di Malaysia 5 hari saudara. Tahu apa saudara yang terjadi? Anak saya ketinggalan pesawat saudara. Karena pada waktu itu anak saya di sana sakit, dia tuh ke toilet. Kedemikian dia ke toilet, pesawatnya udah pergi saudara. Sampai guru yang di dalam pesawat berkata gini, tolong jangan ditinggal dulu, ada anak saya gitu ya. Gak bisa katanya gitu. Anak saya tertinggal beserta
2 orang yang menemani dia. Hari itu saudara saya sedih, wah anak saya ketinggalan gitu ya. Gimana gitu, wah saya mencari akal apa. Suami saya berkata apa? Ada uang yang sudah disiapkan di amplop untuk bisa membeli 3 tiket pulang. Dan hari itu saudara, uang yang di dalam amplop itu cukup untuk membeli 3 tiket pulang. Sungguh ajaib gitu ya. Ketika kita mau belajar nurut, ketika kita mau belajar untuk benar-benar membangkitkan iman kita dan percaya penuh, kehidupan kita ada pengcoveran, ada sesuatu yang diperlengkapi yang daripada Tuhan. Dan hari ini saudara, Tuhan mau berkata kepada setiap kita, mari bangunlah dan makanlah. Isi hidup kita dengan yang ilahi. Jangan biarkan kelelahan, kejenuhan, kelemahan menghentikan kita mencapai garis akhir. Jangan sampai saudara kita gak sampai puncak destiny. Karena ada apa? Sesuatu yang mengintimidasi kehidupan kita. Dan dikatakan di firman Tuhan tadi apa? Bangunlah makanlah supaya kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Kita berhenti dan kita gak mau melakukan apa-apa. Dan ayat 8 dikatakan mari bangunlah lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya. Sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Saudara saya percaya ini roti bakar dan air dari surga saudara. Iya, bagaimana bisa mencukupi Elia tidak makan 40 hari. Ada sesuatu yang Tuhan udah siapkan. Oleh karena itu saudara, mari setiap kita hari ini dengan sesuatu yang Tuhan berikan, dengan sebuah ketaatan, dengan tidak bersandar kepada kekuatan sendiri. Dan ketika kita mengalami sesuatu, mari bangunlah, mari bangkitlah, dan mari makanlah makanan rohani sebanyak-banyaknya. Ya, Pak Yusak suka berkata, kalau nggak ngerti baca aja, nanti simpan di kulkas, katanya gitu. Nanti suatu saat kamu akan mengerti apa yang Tuhan beritakan, apa yang Tuhan berikan ini suatu saat kamu akan mengerti. Next. 1 Korintus 2 ayat 5 dikatakan, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Ya, belajar mengandalkan Tuhan karena dialah sumber hikmat itu. Ya, mari taruh harapan kita pada Tuhan. Yang terakhir, saudara, ya, setiap proses yang kita lalui, kuncinya adalah mengucap syukur dalam segala hal. Karena di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 24, ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara, dengan sebuah kata mengucap syukur, saya ingat dengan sebuah hal yang saya selalu ingat gitu. Pada waktu saya melahirkan anak saya yang kedua, Keisha, Pak Yusak selalu berkata gini, sampai kapan sih Vi kamu mau mengucap syukur? Sampai kapan kamu bisa mengucap syukur? Saya bilang gini, apa yang terjadi ya dengan semuanya ini gitu. Tapi Pak Yusak selalu berkata, ayo belajar mengucap syukur. Ayo belajar mengucap syukur. Mengucap syukur itu membuat kamu bisa untuk mempercepat setiap segala sesuatu yang kamu hadapi. Karena kamu punya hati yang terus mau mengucap syukur sama Tuhan. Dan saudara, apa yang sudah terjadi gitu ya. Keisha, ya sudah Tuhan pulihkan dengan ajaib ya. Ada Keisha School saudara. Ada Keisha Cookies. Ada Keisha Hidroponik. Kalau bukan karena Tuhan, kalau bukan karena karya Tuhan, siapa lagi saudara? Karena kita punya Tuhan yang ajaib. Dan mari saudara, setiap proses yang kita lalui, mari mengucap syukur di dalam segala hal. Dan firman yang selalu biar kita tetap mau pegang, ia yang memanggil kamu adalah setia. Ia juga akan menggenapinya. Mari kita belajar setia dalam segala sesuatunya, setiap musim kehidupan kita.
dalam keadaan kepepet, dalam keadaan apapun, kita mau belajar setia dan mengucap syukur dalam segala perkara. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan buat firman yang Engkau berikan pada malam hari ini. Bergantung sepenuhnya bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Mari kita nyanyikan lagu Ku Ingin Selalu. Yesus kia karatara mayase. Bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, ku ingin selalu percaya Tuhan, dan kepercayaan kami penuh di dalam Engkau. Di dalam segala setiap musim kehidupan kami Tuhan, kami mau terus taruh harapan kami. Kami mau terus Tuhan bergantung penuh mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Karena di luar Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar terus keluar pengucapan syukur dari seluruh kehidupan kami. Karena kami tahu kami punya Tuhan yang setia. Kami punya Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Punya kasih yang ajaib yang terus membentuk kami, memeluk kami, mengasihi setiap kami. Tuhan, kalau pada saat ini ada dari kami yang merasakan kelelahan, kejenuhan, kami merasakan tidak puas. Tuhan, ampuni setiap kami Tuhan. Jangan sampai Tuhan, kami stuck di tempat dan kami tidak bisa berlari karena ada sesuatu yang mengintimidasi dalam kehidupan kami. Tuhan, pada malam hari ini kami mau bangkit. Kami mau bangkit Tuhan. Dan kami mau makan makanan rohani yang daripadamu lebih lagi dan lebih lagi Tuhan. Karena kami tahu setiap makanan yang Engkau berikan itu semakin menguatkan iman percaya kami. Semakin menguatkan Tuhan yang daripadamu yang ilahi itu Tuhan. Sehingga kami bisa punya respon hati yang benar. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Dan kami mau setiap kami mencapai destiny kami dengan kuat bersama dengan Engkau.
Terima kasih Bapa buat semuanya. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.